Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalini Radewi. Dari tingkat 2, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori, model, dan asuhan keperawatan di komunitas. Yang pertama, dasar pemikiran. Perawat komunitas bertugas bukan sekedar memberikan layanan, tetapi juga mengajak komunitas sebagai mitra serta setara untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan model sistem terpadu. Ini pengumpulan data komunitas ada 4, yaitu dengan pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini kita melakukan dengan cara mengobservasi ke tempatnya secara langsung, melihat keadaan pemukimannya seperti apa, warganya seperti apa, penempatan rumah antara rumah dan rumah itu seperti apa, adanya vektor atau tidak itu bisa dilihat juga dari pembuangan limbah warganya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dengan cara wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan secara langsung ataupun secara online. Biasanya kalau misalnya untuk wawancara ini dilakukan ke komunitas di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga itu ada dengan kuesioner. Kuesioner ini bisa dilakukan secara online biasanya, ataupun dengan cara melakukan observasi secara dengan kertas. Yang keempat itu yang terakhir dengan data sekunder. Adanya dengan laporan puskesmas, kelurahan, ataupun statistik mengenai kesehatan, pandemi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengkajian komunitas. Ada 2 pengkajian, yaitu core dan 8 subsistem pengkajian. Core ini pengkajiannya dilakukan dengan cara sejarah komunitas, demografi, struktur rumah tangga, nilai budaya, agama, dan statistik vital secara kelahiran ataupun kematian di suatu wilayah. Yang kedua itu ada 8 subsistem pengkajian. Yang pertama itu fisik dan lingkungan, seperti perumahan, sanitasi, iklim, batasan wilayah, transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat, dan fasilitas umum yang ada di sana. Yang kedua, ada pelayanan dan kesehatan sosial. Tersedianya layanan, sistem pembayaran, dan sumber daya. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini pekerjaan, penghasilan, serta industri sekitar. Misal kalau misalnya di suatu wilayah itu mayoritas warganya mereka berpenghasilannya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, apakah sebagai buruh, petani, ataupun nelayan, atau sebagai PNS, dan lain sebagainya. Dan melihat keadaan di sana, apakah ada suatu pabrik dan lain sebagainya. Yang keempat, ada keamanan dan transportasi. Yang pertama itu adanya layanan seperti polisi, pemadam kebakaran, sanitasi, kualitas udara dan air di sana itu seperti apa? Apakah mereka menggunakan air dari PDAM ataupun sumur gali? Dan dilihat juga dari geografis wilayahnya, apakah memiliki risiko bencana atau tidak. Yang kelima, itu ada pemerintah dan politik seperti struktur RT, RW, LSM, kader, atau partisipasi masyarakat di sana seperti apa. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi ini bagaimana cara warga itu melakukan komunikasi, biasanya dengan media formal ataupun informal, pengumuman warga misalnya di toa masjid ataupun menggunakan
menyampaikan informasinya secara door to door atau bagaimana, serta perkumpulan rutin di sana, apakah ada atau tidak. Yang ketujuh, ada pendidikan. Pendidikan ini sarana pendidikan usia sekolah, bahasa, serta tenaga pengajar di sana seperti apa, lulusan dari sekolah tertentu di sana itu menghasilkan apa dan lain sebagainya. Terus dilihat juga apakah di sana ada sarana rekreasi, berarti jadwal, biaya, dan pemilik fasilitas seperti adanya taman bermain atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya penentuan prioritas masalah. Biasanya ini menggunakan scoring 12 indikator seperti skala 1-5, sangat rendah ataupun sangat tinggi. Yang ketiga itu diagnosa dengan nilai tertinggi dipilih untuk mengintervensi terlebih dahulu. Prioritas masalah. Ada dua, yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Di sini untuk jangka panjang itu dilakukan untuk perubahan perilaku jangka waktu tertentu, sedangkan tujuan jangka pendek hasil kegiatan harian ataupun mingguan. Jadi misalnya dari adanya pelaksanaan kegiatan rutinitas di sana, hasil kegiatannya, inputnya itu seperti apa. Selanjutnya adanya disusun dengan partisipasi masyarakat lewat musyawarah. Selanjutnya ada intervensi keperawatan komunitas. Biasanya melibatkan individu, keluarga, dan komunitas. Yang kedua berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan rehabilitasi. Dilakukan melalui proses kelompok dari fase awal kerja hingga akhir, health promotion, serta kemitraan lintas sektor. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara dua, yaitu ada promotif serta sumatif. Kalau promotif itu selama kegiatan berlangsung, kalau apabila secara sumatif dilakukan saat di akhir program tersebut telah terlaksana. Hal ini berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan relevansi program. Yang kedua itu perubahan kondisi masyarakat di sana seperti apa. Yang ketiga, dampak kegiatan terhadap masalah yang ditanganin itu seperti apa. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu model community experience adalah angka kerja utama dalam asuhan keperawatan komunitas. Asuhan ini dilakukan sistematis melalui pengkajian, diagnosa, perencanaan, intervensi, dan evaluasi. Perawatan komunitas berperan sebagai fasilitator, edukator, penggerak kesehatan masyarakat berbasis data dan kolaborasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.